Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Ini kali saya bakal ngobrol bareng Dwi dari pelangidharma.id, satu platform media sosial yang biasa menyebarkan nilai-nilai dharma, ajaran Buddha tentang penerimaan terhadap LGBTIQ+. Sejujurnya sih saya nggak tahu banyak mengenai agama Buddha, selain sedikit belajar di sekolah dan dari televisi. Dulu sih ada serial Kerasakti. Bareng gurunya yang seorang biksu dan 2 murid lainnya, mereka melakukan perjalanan ke barat mencari kitab suci. That's it. Bareng Dwi saya ngobrolin soal Buddhism dan LGBTIQ+, kemudian tari dan juga arti kebahagiaan. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kegiatan lo sehari-hari untuk sekarang ini gitu, apa saja? Akhir-akhir ini sih kegiatanku tuh kerja di salah satu yayasan non-profit gitu, terus sama ngajar nari. Itu sih sebagian besar kegiatanku sehari-hari kayak gitu. Tari-tarian apa yang biasa lo ajarin? Sebenarnya kalau dibilang, aku agak-agak takut jumawa gitu ya. Sebenarnya aku juga masih sebagai murid juga ya, jadi masih sama-sama belajar gitu. Jadi aku tuh mulai tertarik di tari kontemporer sejak tahun 2013-an, sejak kuliah. Sejak itu aku mulai memperdalam di tahun 2018, mulai belajar lebih lagi, istilahnya kayak kursus nari gitu, tentang tari kontemporer dan jazz. Nah, dari situ makinlah jatuh cinta dan ngerasa nemuin, mungkin kalau kata orang-orang tuh passion di nari, dan akhirnya ya udah deh, makin mulai digiatin aja gitu narinya. Apa yang bikin lo tertarik sebenarnya sama tari gitu? Keunikan di genre tari itu tersebut dan kontemporer itu istilahnya versatile gitu. Jadi kayak bisa masuk ke berbagai genre lain juga dan mix dengan genre lain. Karena di situ tuh kalau kita perform kan biasanya kita untuk impress. Tapi kalau di tari kontemporer itu bukan impressnya yang lebih ditonjolkan, tetapi ekspresnya. Jadi gimana kita sebagai seorang penari atau koreografer mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran-pikiran kita atau bukan karya-karya kita ingin menyampaikan suatu isu apa atau topik apa. Itu sih yang membuat diriku jatuh hati dengan tari kontemporer. Ada ini gitu nggak sih, urgensi untuk mengekspresikan diri lewat gerakan tari gitu-gitu? Ada. Sejujurnya suka nari itu udah ada bibitnya tuh dari kecil. Cuman belum berani dan belum nemu wadah yang pas gitu kan. Jadi selama perjalanan dari TK sampai SMA itu aku nggak pernah nari sama sekali. Pernah sih nari di ala-ala 17 Agustusan gitulah. Cuman setelah menginjak masa kuliah, apalagi dengan kompleksitas hidup yang semakin banyak ya, jadi kayak merasa harus punya wadah untuk menuangkan kotoran-kotoran gitu loh. Kayak ibaratnya kesumpakan pikiran, stres habis kuliah atau apa. Jadi istilahnya si stres-stres tadi itu ditumpahin ke nari, jadinya makin plong gitu. Jadi tetap ada galau-galau dan sedih-sedihnya, cuman energinya lebih tersalurkan dan nggak stres gitu. Kegalauan macam apa yang biasanya lo tuangkan? Kisah-kisah cinta, lalu tentang penerimaan orientasi seksualku, dan juga beberapa hubungan antara diriku dan orang-orang sekitar seperti keluarga ataupun lingkungan pertemanan. Tadi soal penerimaan terhadap orientasi seksual, berarti kan lo ngalami semacam mungkin ya benturan-benturan gitu kan yang lo hadapin gitu ya, sampai kemudian lo melewati proses penerimaan itu gitu. Bentuk-bentuknya kayak gimana sih benturan-benturan itu? Awalnya tuh kegalauan hidup tuh bener-bener memasuki masa puncaknya itu saat kuliah.
Karena entah kenapa ya, pas kuliah itu setelah aku refleksikan beberapa bulan terakhir ini tuh, aku sering berpuisi dan juga istilahnya bercerita tentang orientasi seksualku ke beberapa sahabat terdekatku. Itu awalnya. Lalu dimulai dari titik itu tuh aku ngerasa penerimaan diri itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika diri gue sendiri nggak bisa menerima lika-liku dan segala perjalanan hidup yang telah kulalui selama ini, itu akan susah ke depannya aku bisa menerima orang lain yang akan masuk ke dalam hidupku. Kalau lo kemudian ngeliat lingkungan lo waktu itu gitu ya, di waktu kecil katakanlah, kira-kira apa saja yang bikin penerimaan itu nggak terjadi pada saat lo menyadari orientasi seksual lo? Kalau seperti itu aku coba tarik dari pengalaman-pengalaman waktu di sekolah dasar. Di situ tuh aku mulai merasa berbeda sejak SD sebenarnya. Tetapi aku tidak mengetahui kenapa sih aku seperti ini dan aku ini seperti apa gitu. Aku masih belum tahu. Cuman dari segi lingkungan kayak sudah mendefinisikan diriku padahal aku sendiri pun belum menemukan siapa sih aku gitu. Tetapi lingkungan-lingkungan luar itu sudah mulai mendefinisikan diriku seperti misalkan aku tuh kemayu. Lalu istilahnya kalau aku kan backgroundnya orang Jawa. Jadi orang Jawa tuh ada istilahnya wandu. Wandu itu kayak banci gitu. Di situ dari judgement-judgement itu ya mungkin secara nggak sadar kayak nempel gitu di alam bawah sadar ya. Nah dari situ tuh beberapa pengalaman yang membekas adalah ya saat aku diolok-olokin wandu-wandu karena aku sering bermain dengan teman-teman perempuan sewaktu SD. Dan juga karena memang fisikku waktu SD itu kan kecil, mungil gitu dan ada muka-muka Arab. Jadi kalau misalkan bisa ku ingat tuh agak-agak cantik gitu waktu SD. Jadi mungkin dari penampilan-penampilan fisik itu dan gimana caraku berinteraksi dengan teman-teman waktu SD itu ya dari situlah yang membuatku merasa kok kayaknya aku berbeda ya. Dan secara nggak sadar aku berusaha agak menutup diri dan merasa bahwa kayaknya aku nggak terlalu fit in gitu loh. Karena aku nggak seperti teman-teman laki-laki pada umumnya. Meskipun pada saat itu aku juga masih bermain dengan teman-teman sebayaku yang laki-laki. Cuman deep down in my heart kayaknya gue beneran beda deh sama mereka gitu. Kayak ada perasaan-perasaan yang ya berkecamuk sih di situ. Keluarga lo tapi termasuk yang religius dan konservatif gitu nggak sih? Kalau dari kakek yang ngerawat aku dari kecil itu cukup religius dan aku rasa cukup konservatif. Tetapi kalau dari nenekku, istilahnya ini kakek dan nenek angkat ya. Kalau nenek angkatku tuh malah lebih ke kejawen. Karena dari kecil tuh aku sering banget ikut dan ngelihat nenek itu bikin sesajen-sesajen gitu setiap malam Jumat. Entah itu bikin kopi, terus ada bunga-bunga gitu, dan setelah itu bakar kemenyan, terus entah doa apalah aku nggak tahu. Tapi aku suka banget momen itu ketika nenek sedang istilahnya di depan altar gitu kali ya, terus bikin sesajian dan bakar kemenyan itu kayak ada apa ya? Ada sensasi tersendiri dan menyenangkan aja, apalagi kalau menghirup bau menyan. Itu kalau sekilas dari kakek dan nenek angkatku, karena aku besar dan lahir sama mereka, digedein sama mereka. Lalu untuk keluarga inti, bapak, ibu, kakak, aku rasa nggak terlalu religius yang konservatif gitu sih. Jadi kayak, ya ibadah ya ibadah, cuman kalau nggak ibadah ya udah nggak terlalu jadi pertanyaan gitu sih. Kalau lo sendiri termasuk orang yang religius kah juga gitu? Atau lo lebih nyaman dibilang, I don't know, maybe spiritualist atau gimana? Awal-awal sekitar SD sampai SMP awal, sebelum kakekku meninggal, aku cukup berani mendefinisikan diriku sebagai seorang anak yang cukup religius karena rajin ibadah, rajin baca kitab. Tetapi setelah meninggalnya kakek, kayak ibadah udah makin jarang, baca kitab juga makin jarang, apalagi semenjak kuliah kan, jadi pergaulannya makin beragam kan, jadi udah makin kurang lah. Cuman berganti ke ya spiritualis lah ya, ini aku memudahkannya saja, karena semenjak kuliah itu dan kan pas jurusanku kan
bisa dibilang jurusan yang unik dan jarang diminati orang, jurusan antropologi. Jadi sejak berkuliah di jurusan itu tuh makin curiosity-nya dan tingkatan penerimaan toleransinya itu makin besar gitu terhadap perbedaan yang ada. Ya dari situ makinlah sedikit mulai mencari-cari tentang arti dan makna hidup mungkin. Dan itu sudah lo temuin? Di mana lo nemuinnya? Gue udah menemukan itu sekarang. Gue udah cukup yakin dan aku menemukannya di Buddhis. Aku bukan Buddhis dari lahir sih, cuman ya karena pencarian itu sejak tahun 2018 aku rasa. Apa yang bikin lo kemudian menambatkan hati gitu ya di Buddhism gitu? Yang mengarahkan aku untuk menambatkan hatiku ke Buddhis itu adalah karena di Buddhis itu bukan serta-merta kita disuruh ini, disuruh A, B, C, D, E, F, G, H, I, terus kita melakukannya dengan ya udah nerima gitu aja gitu. Tapi intinya bukan perkara perintah. Misalkan kamu harus melakukan ini supaya dapat ini, kamu harus melakukan itu supaya dapat itu gitu. Ya ada beberapa ajaran-ajaran tertentu supaya kita hidup jadi lebih baik itu seperti ini, seperti ini. Cuman kalau di Buddhis itu aku menemukannya dia lebih ke terbuka dan kita diminta untuk bernalar dan meng-cross-check-nya ulang gitu. Jadi kita tidak harus langsung melakukan sesuatu itu pada saat itu juga, tapi kita bisa benar-benar meng-cross-check-nya lagi ke dalam diri kita apakah hal ini cocok dengan kita, apakah benar ya? Jadi kayak lebih ke setelah kita belajar itu kita direnung-renungin dulu, kayak di cross check dulu ke hati, baru kalau emang cocok ya kita bisa lakuin itu. Jadi nggak langsung saklek gitu loh. Di Buddhism sendiri lo menemukan mereka ternyata meng-acknowledge atau mengakui gitu ya ragamnya orientasi seksual dan gender itu gitu. Di dalam Buddhis sendiri itu, aku tidak menemukan satu sikap ataupun ajaran dari Sang Buddha ya, yang mengutuk kelompok-kelompok minoritas seperti LGBT misalkan. Sebenarnya kehadiran kelompok LGBT itu pada dasarnya bukan sebuah masalah di Buddhisme, karena yang menjadi masalah yang harus diselesaikan di Buddhisme itu adalah hal lain. Hal lainnya adalah itu mungkin pembicaraan sendiri ya. Itulah sebabnya beberapa kelompok minoritas seperti LGBT memilih ajaran Buddha itu kayak sebagai jalan spiritual gitu loh untuk melatih batin. Karena Buddha sendiri itu mengajarkan mengenai welas asih dan cinta kasih kepada siapa saja gitu tanpa melihat orientasi seksual, tanpa melihat suku, atau bahkan agama seseorang. Dengan berbagai cara yang terampil, Buddha itu mengajarkan kita menganjurkan kita untuk bisa menolong semua makhluk gitu. Karena dari ajaran-ajaran Buddha pun mengindikasikan bahwa beliau itu ingin menolong semua makhluk agar terbebas dari segala mara bahaya dan berbagai ketakutan-ketakutan tanpa pernah membedakan latar belakangnya. Apakah kita menguntungkan Buddha ataupun kita merugikan Buddha, itu beliau tidak melihat hal itu. Berarti nggak ada gitu ya ayat khusus yang melarang atau dijadikan argumen gitu ya untuk menolak orientasi seksual yang berbeda gitu dan juga ragam gender yang lainnya gitu. Kalau di dalam beberapa buku atau mungkin dari kitab-kitab yang udah diterjemahkan ke dalam satu buku gitu yang sempat aku dengar, adapun larangan-larangan terkait yang berhubungan dengan kelompok minoritas LGBTQ dan seterusnya itu bukan pada kelompoknya, tetapi pada perilaku seksualnya itu. Karena baik kita homo ataupun hetero, ada beberapa perilaku seks yang memang kurang tepat untuk dilakukan. Dan itu pun berdasarkan karena budaya dan moral-moral tertentu yang ada pada masyarakat pada zaman itu, pada ajaran itu diturunkan. Ini agak ini sih sebenarnya apa ya? Lebih joki gitu. Kalau dulu ngelihat apa sih namanya? Keras sakti itu Sun Gokong. Iya. Well, itu kan perjalanan ibadah gitu kayak mencari kitab suci, tapi kemudian yang diajak kan justru siluman gitu yang dianggap lian gitu nggak sih? Justru merangkul. Mungkin secara gampangannya kalau gue lihat kayak gitu kali ya. Iya, harusnya kayak gitu karena ketika ngomongin perjalanan hidup kita sebagai manusia kan nggak ada orang atau satu makhluk pun yang ingin menderita gitu kan, katakanlah. Semua orang kan pastinya atau semua makhluk itu pastinya pengen bahagia. Bahkan setan-setan di luar sana pun pengen bahagia
bahagia. Hewan-hewan pun pengen bahagia, terlebih lagi kita manusia gitu. Dan mungkin di serial Kerasakti itu pun ya secara kasat matanya merepresentasikan hal itu. Tetapi aku pernah mendengar dari siapa, aku juga lupa, cuman si 4 tokoh Kerasakti itu, Sun Gokong, Cupatkai, dan Wuching ya, itu tuh kayak merepresentasikan 3 pikiran ataupun faktor mental di dalam diri kita itu yang buruk gitu, yang kurang baik gitu. Kalau Sun Gokong itu kalau nggak salah keserakahan ya. Terus si Wuching itu kebodohan, si Patkai itu kemelekatan. Jadi kayak mereka itu merepresentasikan si 3 faktor atau pikiran buruk itu. Mungkin gue salah kali ya, tapi gue sebagai orang luar ngelihatnya mungkin karena gue ngelihatnya biksu mungkin ya, ketika mereka beribadah katakanlah, ketika mereka memilih jalan itu artinya desire itu udah dilepaskan sama sekali kan oleh mereka dalam bentuk apapun gitu ya, sexually bahkan mungkin amarah itu gitu. Nah kalau lo sendiri gitu ketika beribadah gitu, ada mungkin tarik menarik gitu nggak sih yang terjadi dalam diri lo ketika beribadah gitu untuk sekarang ini, atau justru karena mungkin lo menemukan Buddhism in later days gitu dalam pencarian lo sendiri gitu, justru itu malah tidak terjadi gitu? Karena ke-trigger ngebahas biksu tadi, aku nggak tahu ya, ini nggak tahu gimana dari sudut pandang seorang biksu ya. Cuman ini dari kacamataku mencoba melihatnya, dan dari beberapa hal yang udah dipelajarin, ketika seorang menjadi biksu pun hasrat ataupun istilahnya pikiran-pikiran buruk tadi itu nggak serta-merta akan hilang sih. Tetapi mereka istilahnya tingkat kesadarannya itu pasti lebih jauh di atas kita si umat awam ini ya, karena tingkat latihannya kan pasti berbeda gimana mereka bermeditasi ataupun belajar yang lainnya. Jadi hasrat-hasrat itu tuh pasti ada dan masih ada gitu. Kalau emang nggak ada kan pasti kita semua biksunya udah jadi Buddha gitu kan ya, udah pencerahan gitu kan. Cuman yang ditekankan adalah gimana sih ketika hasrat itu muncul dan kita bisa kayak istilahnya ngerem dan bisa mengikis pelan-pelan, kayak ibaratnya tuh kalau hasrat itu muncul kayak dipotong dikit. Nah lama-kelamaan kan udah dipotong berkali-kali kan otomatis akan hilang gitu kan. Nah itu prosesnya kurang lebih kasarnya kayak gitu. Cuman kalau tentang gejolak-gejolak tadi ya ketika beribadah atau gimana, sejauh aku bisa mengingat sih ketika melakukan ibadah atau bahkan pertama kali aku ikut sesi retret yang di situ ada pembacaan doa dengan bahasa yang sebelumnya tidak pernah aku dengar gitu ya. Aku tidak merasa ada gejolak yang ekstrim atau seperti apa. Malah kayak ngerasa connect aja sih, meskipun aku nggak tahu artinya ya, nggak bener-bener begitu tahu artinya. Waktu itu kan ada bukunya gitu kan ya, cuman baca aja, cuman baru pertama denger itu kayak ngerasa connect gitu ke salah satu bait doa gitu. Dari situ tuh mungkin makin gede gitu ya keingintahuannya dan ingin belajar lebih dalamnya. Tapi berarti lo sekarang udah cukup menyatu gitu ya dengan Buddhism gitu. How do you live your life gitu, berarti juga lebih kurang sudah mulai menerapkan ajaran-ajaran dalam Buddhism gitu nggak sih? Yes, betul sih. Karena at some point ketika lagi diskusi sama temen gitu misalkan, itu aku juga heran kok yang terpikirkan ketika menganalisis misalkan cerita dari temanku itu ya, aku coba kayak tariknya itu dari misalkan dari ajaran tentang karma ataupun past life gitu, ataupun topik-topik lainnya gitu. Mungkin karena saking udah seringnya dikasih pembelajaran gitu ya, jadi kayak ketika menganalisis kejadian apapun itu kayak oh iya, kayak otomatis ngekaitin ke topik-topik tertentu gitu loh. Yang terkadang aku merasa itu bagus karena berarti ajaran itu kayak nempel kan di batin gitu, di hati kan. Cuman nih yang agak nggak enakannya adalah sama si lawan bicaranya nih, kayak takutnya mereka nyampe nggak ya, ntar sudut pandangku tuh kayak aneh nggak ya gitu. Ada ketakutan kayak gitu sih terkadang. Kan selain tari lo aktif di NGO gitu, itu yang Pelangi Dharma itu atau ada yang lain sih sebenarnya? Ada yang lain. Jadi kalau Pelangi Dharma itu kayak proyek sampingan gitu. Karena ngerasa diriku dan beberapa teman itu sebagai bagian dari kelompok minoritas ini merasa perlu menggaungkan lebih perihal Buddha Dharma ini ke teman-teman LGBT gitu. Karena kayak ngerasa
karena ajaran ini pun ini baik loh gitu loh, dan lo nggak harus ngubah KTP lo untuk belajar ini gitu. Maksudnya lo bisa mempelajari ini dengan latar belakang apapun, dan lo bisa benar-benar menerapkan ini untuk situasi dan kondisi apapun gitu. Karena gue sebagai istilahnya saksi hidup kali ya, kayak merasa mendapatkan benefitnya gitu. Jadi kayak ada urgensi, ini harus coba digaungkan deh, apalagi ke teman-teman yang kelompok minoritas kan. Jadi biar sesama ini biar bisa berbagi gitu sih. Kampanye yang kalian lakukan di Pelangi Dharma ini untuk sementara masih di Instagram kan ya? Iya, sementara ini kita masih di Instagram, dan ada fanpage-nya juga sih. Cuman kalau Facebook tuh sekarang agak susah ya. Jadi kayaknya kita coba diaktifin di Instagram gitu. Kampanye yang kalian lakukan lewat sosial media bukan hanya mengajak teman-teman yang kebetulan beragama Buddha dan LGBTQI+ gitu ya, tapi juga kampanye buat menyampaikan ajaran-ajaran Buddha untuk sampai ke penerimaan itu kali ya buat teman-teman LGBT gitu ya. Kita berusaha muncul kayak memberikan penerangan gitu loh untuk banyak orang, dikhususkannya untuk teman-teman LGBTQI+. Gimana sih sesungguhnya ajaran Buddha itu memandang kelompok LGBTQI+. Dan harapannya sih Pelangi Dharma itu bisa kayak memberikan solusi-solusi praktis gitu bagi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok LGBT sesuai dengan ajaran Sang Buddha gitu. Bagaimana kita bisa lebih mindful tadi dalam menghadapi segala problematika yang kita hadapi. Kalau misalkan teman-teman LGBTQI+ itu kan sering dapat bullying, dan bagaimana kita bisa terus berbuat baik gitu kepada siapapun, bahkan kepada musuh kita, bahkan kepada orang-orang yang membenci kita, dan tidak membalas segala kebencian tadi itu dengan kebencian, tapi kita ngebalas api dengan air gitu. Contoh-contoh pesan yang biasa kalian bagikan gitu di dalam pelangidharma.id ya, akun Instagramnya. Kira-kira apa saja? Kayak gimana sih gitu? Nah ini nih yang bikin aku cukup ngena nih, yang postingan tentang apakah sih cowok gay itu lebih baperan ketimbang cowok cis hetero gitu, yang katanya dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baper, dikit-dikit nangis, dendaman, cemburuan, uring-uringan gitu kan ya. Padahal sebenarnya itu enggak gitu, enggak tentu benar gitu, karena stereotip itu kayak agak mengada-ngada gitu loh. Karena kata-kata baper itu kan sebenarnya kependekan dari kata-kata bawa perasaan. Itu istilah yang merujuk pada sikap seseorang yang sensitif atas hal-hal yang bersinggungan dengan dirinya, dan itu bukan merujuk pada sifat pemarah gitu loh, sikap pemarah gitu. Nah, ngomongin tentang baper itu kan kalau di Buddhis itu kita memiliki 6 klesa, kita bilangnya klesa ataupun kekotoran batin ataupun pikiran-pikiran buruk gitu. Ada 6 yang utama itu kemelekatan, kemarahan, kesombongan, kebodohan, keraguan-raguan, dan pandangan salah. Nah, yang sikap baper itu kan pastinya dilandasi sama si klesa tersebut, si kekotoran batin tersebut, sehingga orang bisa baper gitu. Apakah karena dia merasa dirinya tercoreng, atau mungkin dia terlalu menyayangi seseorang sehingga adapun perkataan jelek itu bikin dia tersinggung gitu kan ya. Nah dari situ kita tuh bisa baru tahu gitu si kekotoran batin apa yang membuat seseorang tadi itu jadi istilahnya baper gitu. Dan si baper itu nggak ada kaitannya sama sekali sih dengan orientasi atau jenis kelamin seseorang gitu kan. Jadi semua orang kan bisa baper gitu kan. Karena setiap orang punya si kekotoran batin tadi itu. Dan semua orang punya klesanya itu. Dan klesa atau kekotoran batin dominan seseorang dengan orang lain itu kan pasti berbeda-beda gitu. Nah, makanya kita berusaha kasih awareness bahwa ya stereotip bahwa cowok-cowok gay gitu baper itu ya nggak bener gitu loh. Karena nggak bisa dijadiin pegangan gitu, karena semua orang ya bisa baper, nggak cuman cowok gay doang gitu loh. Tergantung seberapa besar kadarnya aja gitu kan. Apa ada postingan juga soal karma dan dharma? Boleh dijelasin gitu nggak sih? Mungkin konteksnya kalau kita ngomongin soal orientasi seksual dan ragam gender itu sendiri, kayak gimana sih? Pertama, sebenarnya karma itu bagian dari dharma gitu, karena dharma itu luas gitu kan dan banyak, dan karma itu kayak jadi salah satu bagian dari dharma juga gitu. Nyambungin ke situ adalah
Mungkin ini aku agak menariknya dengan karma, misalkan kenapa kita akhirnya memiliki kecenderungan tertarik pada laki-laki bagi orang yang gay gitu kan ya. Itu bisa jadi di kehidupan sebelumnya kita pernah melakukan karma-karma tertentu yang akhirnya menyebabkan di kehidupan sekarang itu kita memiliki kecenderungan seperti ini gitu. Itu kalau dari karmanya ya. Karma ini coba ditarik dengan di kehidupan masa lalu kita gitu. Lalu karma sendiri juga sebenarnya tidak memandang orientasi seksual kita gitu. Selama kita berbuat baik, ya apapun yang kita percayai, siapapun kita gitu kan, kita akan pasti akan mendapatkan hasil yang sama gitu. Misalkan kita nanam apel, ya kita akan dapatnya buah apel gitu. Kan nggak mungkin kan, misalkan petani G gitu, nanam apel, dapatnya apel pelangi, atau misalkan apel apa gitu. Jadi ibaratnya sih seperti itu gitu. Jadi karma itu tidak melihat orientasi seksual kita gitu. Di profilnya Pelangi Dharma kan ada tulisan semua makhluk berhak untuk bahagia, termasuk LGBTIQ+ gitu ya. Dengan mempraktekkan Dharma kita bisa bahagia gitu. Konsep kebahagiaan sendiri gitu kalau dalam Buddhism itu kayak gimana? It's a big thing sebenarnya. Kalau ngomongin kebahagiaan otomatis dia tidak menderita gitu ya. Tapi kalau ngomongin si kebahagiaan ultimate-nya yaitu pencerahan sebenarnya. Seperti yang Buddha raih gitu. Sekali lagi ini berdasarkan hasil analisa cetek saya ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan itu bukan karena ajarannya tetapi karena ini kan saya yang belum nyampe gitu. Ini kan perkara personal sebenarnya kan. Nah, kalau yang dibilang kebahagiaan itu yang seperti apa? Aku lebih setuju ketika kita bisa melihat segala sesuatu itu apa adanya gitu. Adalah kita tidak memihak bahwa kita tidak suka A, kita suka B. Tetapi lebih pada si A itu ada ya memang seperti itu, si B juga ada, dia hadir itu ya memang seperti itu. Dan mereka seperti itu hadir bukan hadir dengan sendirinya. Kayak mereka ujuk-ujuk satu entitas gitu ya, satu entitas yang kokoh gitu. Tetapi mereka kayak hadir itu karena unsur-unsur pembentuk yang lainnya gitu loh. Ya ketika kita bisa melihat segala sesuatu apa adanya itu kita akan lebih plong sih. Misalkan kalau kita dapat sesuatu yang menyenangkan, ya oke, oh ini menyenangkan ya ternyata. Oke, perasaan menyenangkan itu ada. Karena ya kita tidak bisa bohong dong kalau misalkan kita dapat hadiah, itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Tetapi yang menjadi masalah selanjutnya adalah ketika setelah menyenangkan, kita jadi melekat. Kita nggak mau lepas dari hal yang menyenangkan itu. Itu yang jadi problem selanjutnya. Sama halnya ketika misalkan kita dapat sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk misalkan kita diputusin pacar gitu. Jadi putusin pacar ya emang gak enak sih, sakit hati, sedih otomatis, nangis ya silahkan. Tapi selanjutnya adalah apakah kita jadi membenci? Apakah kita jadi dendam sama mantan kita? Apakah kita jadi benci lah sama orang itu gitu ya? Itu problem lain. Jadi ketika kita bisa melihat apapun yang terjadi atau apapun yang datang di hidup kita itu sebagaimana adanya, jadi tidak melekat, jadi tidak marah, tidak mendendam, itu yang mungkin secara sederhana adalah yang dinamakan kebahagiaan itu sendiri sih. Artinya mengakui gitu ya, tapi kemudian juga ada kerelaan untuk melepaskan gitu ya. Yes, betul. Itu susah banget tapi ya. Memang. It seems like a very simple thing gitu, if you say that, right? Ya itu ketika kita ngomongin secara teori, secara mulut nih, ya mungkin semua orang kalau mau belajar bisa gitu ya. Tapi ketika diterapkan ke dalam laku hidup kita sehari-hari, it's a different thing. Itu butuh proses dan perenungan yang cukup panjang gitu. Nggak cukup. Kayak seumur hidup gitu nggak sih? Yeah, maybe. Tapi kalau lo sendiri, kalau gua nanya, lo sudah bahagia nggak sekarang? Atau sedang bahagiakah sekarang? Gimana ya, agak susah menjawabnya. Kalau dibilang seperti itu, mungkin aku sedang dalam proses menuju ke sana, sedang dalam perjalanan, on the way gitu kan ya. Sama kayak karya gue yang terakhir itu, ini agak sangkut pautin ke karya ya, karena ada nyerempet-nyerempetnya dikit gitu. Karena di karya itu tuh aku mempertanyakan, am I home gitu, apakah aku di rumah gitu.
Karena kalau ngomongin di rumah itu bisa multitafsir juga sebenarnya. Dan ya kalau dengan pertanyaan apakah kamu sedang bahagia atau kamu sudah bahagia sekarang, ya aku sedang menuju ke sana gitu. Aku sedang dalam proses menuju itu sih, sedang dalam perjalanan. Kalau Tapi yang gue rasain sekarang sih, ya gimana ya? Ya nggak bahagia juga, sedih enggak, cuman capek fisik aja sih habis perjalanan jauh. tapi kan perjalanan Gitu. masih panjang gitu ya. Yes. Dan itu perjalanan yang bikin lo ngerasa kesepian gitu nggak sih, atau ya enjoyable atau kayak gimana? I think it's not a lonely journey, but it's a lone journey. Karena ketika ngomongin kesepian, kalau di Buddhis, ketika kita benar-benar udah bisa meresapin segala ajarannya, justru kita seharusnya tidak pernah merasa kesepian gitu. Karena ketika kita mikirin makhluk lain, otomatis kan kita otomatis nggak sendiri dong. Kita hidup di dunia fana ini kan tidak sendiri gitu kan. Iya. Kita ada berbagai makhluk yang secara langsung atau tidak langsung telah berkontribusi terhadap kelangsungan hidup kita gitu. Jadi it should be, you are not lonely person if you learn Buddhist correctly gitu. Karena kita bisa merasakan kehadiran setiap makhluk itu di setiap momen hidup kita gitu. Contohnya, ketika kita berpakaian aja, kita mau ganti baju gitu. Ketika kita bisa mikir bahwa, oh iya ya, baju kita ini tuh hasil kontribusi banyak orang loh. Dari petani kapas, misalkan yang bikin si benangnya, si buruh pabriknya, tukang sablon, si penjual di pasar atau di mall, mbak-mbak kasir, mas-mas distributor, segala macam lainnya gitu. Ketika kita benar-benar bisa aware di situ dan membawa perenungan itu ke dalam setiap aktivitas di kehidupan kita itu, ya kita itu nggak lonely man gitu. Kita itu bisa hidup karena bantuan banyak orang gitu. Bahkan banyak makhluk yang mungkin mereka sebenarnya nggak rela untuk mati, yang pada akhirnya mereka harus mati untuk bisa menciptakan hal-hal tertentu yang akhirnya bisa kita nikmati, kita makan, ataupun kita pakai. Tapi at the end of the day, tetap ini adalah perjalanan sendiri, atau aku pikir alone ya. Karena setiap orang kan punya kapasitas dan kecenderungan tertentu terhadap suatu hal gitu. Jadi ibaratnya adalah ketika kita mati pun kita akan sendiri gitu kan. Jadi ya perjalanan pencarian spiritual itu perjalanan sendiri sih. Seorang diri, antara diri kita dan diri kita sendiri gitu. Tapi kadang kalau kita ngomongin ya kalau konteksnya kecintaan gitu ya, kadang kebahagiaan kan juga disangkut pautkan ke sana gitu. Kalau tadi gua dengerin penjelasan lo gitu kan, perjalanan menuju kebahagiaan itu memang lo harus lewatin sendiri gitu. Meskipun dalam perjalanannya ya lo tetap butuh bantuan orang dan ada banyak sumbangan dari orang lain gitu. Tapi bukan berarti juga lo harus mendefinisikan kebahagiaan lo atas orang lain gitu nggak sih? Kan kadang-kadang kan ada anak-anak yang bilang gue nggak bahagia kalau gue nggak sama lo, bla 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 gitu. Ya, ya betul. Ya benar sih, emang harusnya kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita terhadap faktor luar di dalam diri kita sendiri gitu. Karena kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita dengan faktor luar, ya otomatis oleng bos. Karena setiap diri kita itu kan pasti berubah kan. Setiap momen, setiap detik kita pasti berubah gitu loh. Diri kita aja kan pasti berubah gitu loh. Di dalam si tubuh kita itu kan pasti berubah. Cuman kita nggak tahu aja, nggak bisa melihat perubahan-perubahan kecil yang ada di dalam diri kita. Nah gimana kalau kita ngegantungin kebahagiaan kita ke orang lain gitu yang ada di luar diri kita, yang sama-sama berubah pada dasarnya. Jadi kan agak nggak masuk akal ya. Karena ngelihat ke dalam tuh susah gitu, lebih gampang ngelihat keluar gitu. Mata kita aja sendiri kan ngelihatnya keluar gitu, bukan ke dalam. Aku pun juga susah sebenarnya. Masih butuh banyak belajar lah. Cuman ya dengan ketika udah agak lost gitu ya. Oh kayaknya ini udah harus tarik dulu nih. Tarik dalam dulu nih. Jadi biar nggak oleng. Gitu sih. By the way, Pelangi Dharma dalam waktu dekat ini ada rencana kampanye apa lagi atau ada kegiatan gitu nggak sih sebenarnya? Dalam waktu dekat ini sih belum ada. Paling lebih banyakin masih awareness di Instagram aja sih. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk diajak kolaborasi seperti ini. Karena kita juga butuh masa yang lebih luas lagi supaya
lebih banyak orang tahu dan bisa menjangkau lebih luas lagi gitu. Di awal-awal tadi lo sempat nyebut salah satu ajaran Buddha kan soal welas asih atau cinta kasih gitu. Kalau lo sendiri, arti atau makna cinta buat lo apa? Ini sebenarnya bukan makna yang hasil benar-benar dari perenungan gue sendiri ya. Tetapi aku cukup mengamini dan sedang berusaha mempraktikkan itu gitu. Cinta itu ketika kita bisa ibarat kita suka bunga gitu, kita tertarik pada bunga tertentu gitu di taman gitu. Kita nggak memetiknya, tapi kita merawat bunga itu dengan nyiramin, mupuk, dibiarkan dia tumbuh secara alami di taman itu. Dan itu susah. Ya, itu makna cinta yang dari sejak aku belajar definisi cinta secara filsafat di bangku kuliah sampai sekarang, itu cukup aku aminin sih. Tapi meskipun pada prakteknya susah, tapi itu yang aku amini sampai sekarang. Kalau kamu punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget. Email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Ada satu hal yang menarik dari obrolan tadi tentang kebahagiaan. Bahwa kebahagiaan itu hak semua makhluk, gak cuma manusia atau bahkan sebagian manusia. Artinya, teman-teman LGBTIQ+ juga berhak bahagia. Kalau versinya Dwi tadi, dengan mempraktikkan Dharma, kita bisa bahagia. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.